warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Shadaqallahul azim. Para salikin rahimullah, hari ini kita akan melanjutkan setelah kita dikasih tahu oleh Syekh Izzuddin tentang sulitnya kita melakukan muhasabah dan juga menjalankan takwa sulit, maka di bab ke-10 kita akan dikasih tahu tentang bab yaitu faslun fi bayani taisyiri taqwa asyaqqati wa tashiliha 'alan nafs. Jadi bab yang menerangkan tentang cara taisyir takwa, mempermudah orang mendorong takwa itu kayak apa ya, dan dengan demikian kita itu menjadi tashiliha 'alan nafs, dan kita tuh ringan untuk menjalankan agar kita itu menuju takwa. Kira-kira itu yang kita bahas pada sore hari ini. Tentu yang pertama saya mengajak bersyukur kepada Allah, yang kedua bersalawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai. Wa qala al-musannif fi hadzal kitab wa nafdhu bihi ma bi'ulumiha fitarin. Amin ya rabbal alamin. Khalaqallahu ta'ala al-insana mahbulan ala sa'yi fi ma yaladduhu minas awati wa lan nufuri mimma yasukku alaih minal mu'limati fa kana min mihnatihi li ibadihi an kalafahum bi fi'li ma yasukku alaihim minat ta'ah bi tarki ma yasukku alaihim tarku minal mukhalafati fa khaffa jannatahu bil karihi wa khaffa naruhu bis syahawat. Para salikin, pasal ini menerangkan khalaqallahu ta'ala insan, maka Allah itu menciptakan makhluk yang namanya manusia, mempunyai ciri, mempunyai karakter. Kalau Imam Ghazali, karakter manusia itu ada 4. Yang 3 yang tidak baik, yang 1 yang baik. Yang baik itu adalah karakter malaikat. Yang tidak baik karakternya bahaim, syiba, wasayatin. 3 karakter manusia itu cenderung jelek. Nah, karena itu mahbulan ala sa'yi fima yaladdahu bisyahwati. Nah, manusia itu pada dasarnya mempunyai kecenderungan alami, yakni karakter tabiat alami. Apa? Dia itu sa'yi fima yaladdahu minasyahwati, mencari, lari cepat kalau urusan jalan dulu, mencari keledatan minas syahwat, untuk melakukan syahwat. Wah, itu cepat. Sa'ya fima yaladhu minas syahwat. Ya, kira-kira benar enggak ya buat kita semua? Kalau diajak yang enak-enak, jalan-jalan, makan enak, ngobrol bebas tanpa ada aturan, kemudian bicaranya ngalor ngidul, bukan masalah agama, itu lezat, enak, berpuluh-puluh jam kuat. Tapi kalau ngaji 20 menit belum tentu kan. Ini memang manusiawi. Ini adalah namanya mahbulan ala sya'i fi maladun min nasyahwa. Ya.
wa alam nufuri mimma yasukku alaih, sehingga dengan demikian dia itu ya menjauhi ya terhadap sesuatu yang pedih, ya syakku yang berat itu dia menjauhi alaihi kepada dirinya. Jadi intinya manusia itu ya inginnya enak. Orang Jawa ngomongnya gini, sak penake dhewe. Enake dhewe. Kalau enak mau, kalau nggak enak nggak mau. Ini manusia. Yang ada kepentingan, pengorbanannya itu kecil. Ini, oke. Ya. Mimma yasuk alaih minal mu'limati, ya. Ini ciri manusia. Salah satu dari ciptaan Allah itu, ciri manusia itu adalah memperhamba terhadap kelezatan syahwat. Fakana min muhtani, fakana min mihtanihi li'ibadihi. Di antara ujian untuk para hambanya itu, ya, angkalafahum fi'li ma yasuku alhim minat ta'am. Jadi dia itu kalau sudah menjalankan seorang mukallaf, ya, bifi'li, maka dia menjalankan yasuku yang bisa membebani itu adalah apa? Kalau berjalan minat ta'at. Jadi kalau diajak ya bifi'li ma yasuku alhim minat ta'at itu yasuk berapa? Asli atau asli ya kira-kira gitu. Kalau diajak yang berat itu diajak yang apa bekerja yang taat itu berat kan. Tapi kalau diajak kelezatan syahwat cepat. Ini manusia. Dan ujungnya apa? Orang seperti ini adalah bitarki yasuku alim tarku minal mukhalafat, dan orang seperti ini adalah sangat sulit untuk meninggalkan tarkuhu minal apa-apa yang telah diperintahkan. Jadi kalau sudah Allah meminta apa, suruh meninggalkan itu apa yang harus ditinggalkan, ya itu berat. Nah, fakhaffa jannatu bil makarihi. Bahkan dia mengatakan fakhaffa, sehingga dengan dia itu surga itu juga nggak jadi pertimbangan, walaupun keindahan surga itu mengelilingi kita. Ya, fakhaffa jannatahu bil makrihi, sehingga dengan surga yang mengelilinginya itu adalah tidak menjadi tidak menjadi pertimbangan. Ya, dan justru wa khaffa naru bisyahawat. Kemudian neraka itu yang mengelilinginya itu lebih justru disukai, karena bukan sukai dalam mulut, tapi disukai dalam amalan, dalam perbuatan. Jadi para salikin, inilah ciri manusia. Karakter manusia itu hanya satu itu aja, saenake dhewe. Ya. Kalau diajak kepada kelezatan yang enak-enak, semerindil, bahasa Jawa, semerindil cepat. Tapi kalau dia fi'li minat ta'at itu berat. Oke, ini ciri manusia. Disebutkan selanjutnya kalau musannif di kitab, walamma alima dzalika min ibadihi wa adaman ata'ahu wa khalafa syahwatahu bil masyubati wal karamati liyaqbalu ala ta'at wal qurba wa ta'awa'ada man asahu wa wafaqa syahwatu bil uqubati wal ihtina liyahjubu anil ma'asi wal mukhalafat. Paragraf berikutnya Syekh Ujin mengatakan walamma ala dzalika min abdihi, mengetahui walamma adapun, ya alima mengetahui dzalika tabiat seperti tadi dari hamba min ibadi, dari hambanya itu, ya padahal di sini Allah apa? Wa adaman atau wa khalafa syahwat. Allah menjadikan pahala, ya man ata'ah, ini menjanjikan wa'ad, wa'id, ma'ada,
Allah menjanjikan siapa yang taat ya, wa khalafa syahwatu, dan dia itu yang tak menuruti hawa nafsunya, bil masubati wal karomati, dan dia itu dijanjikan apa? Yaitu tentang kemuliaan ya, dan karomah ya. Dan yang kedua adalah dia itu juga dijanjikan tentang bagian dari ketertarikan kalau orang itu hatinya bersih. Kalau lebih taat ya, agar apa? Caranya lihat balu ala tokat wal qurbah. Orang dijanjikan terhadap kemuliaan itu ala taat kepada orang yang melakukan taat wal qurbat, dan orang yang melakukan ibadah. Nah, itu orang ini dijanjikan kemuliaan siapa yang taat. Tapi di sebaliknya juga wa ta'adu man asaw wa qasah wa taubil uqbati wal bil ihanati bil uqbati wal ihanah. Wa'ada, dan Allah itu juga menjanjikan dengan ancaman man asoh, siapa orang yang melengos ya, bukan sami'na wa atokna, tapi sami'na wa asoyna, orang yang melengos, membelakangi terhadap apa yang diperintahkan Allah, wa wafaqa syahwatahu, dan sebaliknya orang itu adalah menuruti syahwatnya ya. Nah, dengan syahwat itu bil uqbati bil iman, dengan ancaman itu maka sebaiknya orang itu harus bisa liyahjumu anil ma'asi wal mukhalafat. Orang kalau sudah diancam, maksudnya Allah ya, ini ada begini, ini ada neraka, ini ada kesengsaraan, ini ada ketidakhormatan ya. Tujuannya apa? Liyahjumu anil ma'asi wal mukhalafat, biar manusia itu adalah berhenti melakukan maksiat, ma'asi wal mukhalafati, dan pelanggaran-pelanggaran. Ada beyond ya, ada sesuatu yang dijanjikan. Kalau Anda mendapatkan menjalankan taat, maka kemuliaan surga. Tetapi kalau Anda juga melanggar aturan, bahkan membelakangi, bahkan Anda itu tidak memenuhi perintah Allah ya, maka ancaman dan juga harapan tadi ya, tentang memberikan penghormatan kemuliaan tadi, maksudnya apa? Agar manusia itu ada liyahjumu anil ma'asi, hentikan, sudah cukup kita melakukan maksiat, cukuplah kita melakukan pelanggaran, karena itu loh ada ancaman. Oke. Para salikin, selanjutnya fattoriku ila suhlati taqwa takunu tarotan bil khaufi wa tarotan bil roja. Fa inna idza nadhar ila ma'adallahu libatit ta'ini minal karomah. Jadi ini sebaliknya gini. Ini jalannya sudah. Wa tariqatu ila suhlati taqwa. Jalan at-tariq, jalan thariqah berarti jalan menuju Allah ya. Ila suhlati taqwa, jalan yang bisa untuk memudahkan sahala ya, menuju Anda takwa. Karena itu babnya ini adalah taisyirik takwa. Apa? Takunu tarotan bil khaufi wa tarotan bil roja. Kalau setiap saat takunu, keadaan kamu itu, jiwa kita, hati kita, perasaan kita, pikiran kita, tarotan bil khauf, selalu terlintas terhadap khauf, takut terhadap
ancaman Allah. Wa taratan birroja, dan berpengharapan terhadap janji Allah yang akan menempatkan kita kemuliaan nanti di yaumil akhir, di surga. Ya, dengan demikian fa innahu idza nadhara ila ma'adallah li ibadihi ta'id minal karamah. Fa innahu, apabila kita itu memegang yaitu khauf dan roja, takut dan berpengharapan, idza nadhara ila ma'adahu, terhadap janji-janji Allah, li ibadi, kepada kita hamba Allah, ta'in, yaitu orang yang taat, maka dengan demikian kita akan mendapatkan karomah minal karomati ma ilahi bintokbahi. Maka dengan demikian logikanya, kalau sudah tahu ya tentang khauf dan roja, logikanya dia adalah mala ilahi bitobihi, maka harus memiliki tabiat, akhlak, kesiapan kita untuk menjalankan apa? Roja dan khauf, berarti taat dan ibadah. Nah, itu fakhassu tamau ala ihtimali masaqut ta'at. Ya, maka dengan demikian ya tabiat-tabiat ala ihtimali masaqut ta'at, orang yang syakoh taat. Kalau orang itu berat dalam taat, maka bifi'lil ma'murat wa tarkil manhiyat. Maka dengan demikian orang itu akan mengalami apa? Tabiat manusia akan mendorong menanggung beban ketaatan yang berat, dan dia juga melakukan perintah dengan meninggalkan larangan. Wa idza nadhara ila ma ta'atallah bihi bi'adil asin. Ya, maka dengan demikian kita sebaliknya, apabila kita melihat terhadap janji Allah ya fi ibadil asin, hamba-hambanya Allah itu yang asin berbuat maksiat, ya minat ukubati khassahu tab'u ala ayat tadiha. Maka dengan demikian orang yang selalu asin membuat orang yang asyok, membelanjani atau membelakangi, melengos terhadap perintah Allah, ya maka dengan demikian hasul tamaul ayat takiha, maka cenderungnya dia juga akan mendapatkan apa? Tabiatnya akan menghindari hukuman tersebut. Logikanya ini ancaman ya. Ini apa? Wa'ad di dalam hal surga, mestinya Anda segera untuk berbuat baik. Kalau ada ancaman ya, makanya di sini mestinya harus ada khassatu apa ala ayat takiha. Maka dengan demikian kita harus menghindari terhadap hukuman-hukuman tertentu ya. Hadza anna bimula sebatil musaqqati fi iqamil ta'at. Maka dengan cara itu kamu itu harus bimula batil musaqqat, harus berupaya sekuat tenaga, walaupun berat, walaupun susah payah ya, karena sudah sadar itu ada ancaman dan ada hukuman di satu sisi, dan yang kedua ada sebuah harapan surga di sisi yang lain, maka Anda harus melakukan musyaqqati ya, harus Anda berjuang yang berat, karena kita sudah nggak bisa biasa-biasa lagi, kita harus kuat. Ikrarnya itu, niatnya itu harus kuat, semangatnya itu harus kuat. Untuk apa? Fi iqamati ta'at, yaitu walaupun dengan susah payah, walaupun dengan berat, maka dia harus melakukan iqamati ta'at, yaitu menjalankan, mendirikan ta'at. Jadi para salikin rahmatullah, itu saja. Jadi bab ini sangat panjang sekali. Faslun fi badan tasyir taqwa itu panjang, karena itu di dalam awalnya ini hanya menunjukkan ya
tabiat manusia itu sebetulnya saenake dhewe. Keluh kesah ya. Kemudian dikasih ini loh, ada rojak dan khauf. Kalau Anda rojak, maka Anda yang rajin untuk ibadah. Kalau Anda khauf, takut, hentikan Anda untuk melakukan maksiat dan asyi, yaitu orang yang membangkang terhadap Allah. Nah, kalau sadar, satu cara yaitu musyaqqati fi iqamati ta'at. Dengan kata lain, tidak ada cara lain adalah Anda harus berikrar sekuat tenaga untuk mendirikan iqamah, menjalankan ketaatan-ketaatan. Para salikin, itu saja yang kita bisa sampaikan pada sore hari ini. Ada berapa? 3 paragraf ya, karena waktunya terbatas. Moga-moga ngaji kolbu sore hari ini mendapatkan ridho dan maghfirah dari Allah SWT. Akhirul kalam, alhamdulillah, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.